Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bacaan-bacaan suci hari ini menampilkan kepada kita figur seorang pemimpin. Dalam bacaan pertama hari ini, kita telah mendengar bersama cerita kehebatan seorang Raja Daud. Daud menjadi gambaran sosok pemimpin yang arif dan bijaksana. Di dalam dirinya dapat kita temukan nilai-nilai ketaatan, kesetiaan terhadap Tuhan Allah. Kehebatan dan kekuatan Raja Daud dalam mengalahkan musuh-musuhnya tentu pertama-tama bukan karena dirinya sendiri, melainkan Tuhan Allah. Ya, buah dari ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan, ia dikaruniai kemasyuran dan berkat yang melimpah dalam kepemimpinannya. Kendatipun kita tahu bersama bahwa Raja Daud bukanlah seorang yang sungguh bersih dari salah dan dosa, namun ia tetap setia dan tidak ingkar terhadap perintah Tuhan dan mau berbenah diri dari kesalahannya. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi ditampilkan kepada kita sosok Raja Herodes. Berbanding terbalik dari keutamaan yang dimiliki oleh Raja Daud, Herodes justru merupakan gambaran seorang pemimpin yang tidak punya komitmen. Kita telah mendengar bersama ceritanya, di mana Herodes terkena bujuk buai dari Herodias yang hendak membunuh Yohanes. Herodes menggunakan kekuasaannya sewenang-wenang. Ia bukanlah pemimpin yang arif bijaksana. Permenungan hari ini, para sahabat yang terkasih, mengajak kita sekalian untuk menelisik lebih jauh ke dalam hati kita. Apakah keutamaan-keutamaan seorang pemimpin sudah kita miliki? Adakah kita menampakkan keutamaan ini dalam setiap pikiran, perkataan, dan tindak laku kita sehari-hari? Tentu saya yakin kita semua adalah pemimpin, setidaknya pemimpin untuk diri kita sendiri. Pemimpin bagi anggota keluarga kita. Kalau Anda seorang ibu, seorang ayah, tentu menjadi pemimpin untuk anak-anak. Dan juga mungkin kita bisa memberikan teladan kepemimpinan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.
Maka mulai saat ini, mari kita senantiasa menumbuhkan keutamaan-keutamaan seorang pemimpin dalam diri kita. Pemimpin yang baik, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang senantiasa memiliki hati yang peka untuk merasa. Dengan cara apa? Yakni meneladani keutamaan dan cara hidup yang Yesus perlihatkan kepada kita dari hari ke hari. Selamat merenungkan, semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.